Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang saya hormati para ayah, para bunda, dan anak-anak Abi yang Abi cintai karena Allah. Mengawali pertemuan kita pada kali ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, contoh dan tauladan kita dalam menjalani kehidupan, uswatun hasanah, contoh yang paling baik dalam kehidupan. Pada kali ini Abi akan menyampaikan materi tentang arti pentingnya persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan di dalam Islam memiliki peran yang sangat penting sekali. Persaudaraan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebegitu pentingnya sampai-sampai Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum yang berasal dari kota Mekah, sedangkan kaum ansor adalah kaum yang tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan keduanya, dari yang tadinya tidak saling mengenal menjadi saling mengenal, dari yang tadinya berasal dari keluarga yang berbeda menjadi layaknya sebuah keluarga, dari yang tadinya tinggal di tempat yang berbeda dan terpisah tinggal menjadi satu tempat atau satu rumah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi ketika hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan itu. Salah satu di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di hari akhirat akan duduk di singgasana-singgasana yang terbuat dari permata-permata yang indah. Tingkatan persaudaraan di dalam Islam memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya yang pertama adalah ketika seorang muslim membantu saudaranya yang lain, dia menganggap saudaranya itu melebihi dari saudara kandung. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah itsar. Itsar adalah mendahulukan orang lain. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang terdapat di dalam hadis Nabi. Dalam sebuah peperangan ada 3 orang yang sedang dalam keadaan terluka parah. Ketiga orang tersebut membutuhkan air untuk minum. Kemudian ada seorang sahabat lain yang berusaha menolong mereka dengan memberikan air minum.
Dia datang ke sahabat yang pertama, kemudian sahabat yang pertama ingin meminum air itu. Tiba-tiba sahabat yang kedua terdengar suara erangannya meminta air. Kemudian sahabat yang pertama mengatakan kepada sahabat itu, berikan air ini pada sahabat yang kedua. Kemudian akhirnya sahabat itu berlari membawa air menuju sahabat yang kedua. Begitu sampai di sahabat yang kedua, dan ketika sahabat yang kedua itu ingin meminum airnya, tiba-tiba terdengar erangan dari sahabat yang ketiga meminta air. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan kepada sahabat yang memberi minum tadi, berikan air minum ini untuk sahabat yang ketiga, karena dia lebih membutuhkan dari saya. Kemudian berlarilah sahabat itu menuju sahabat yang ketiga. Nah, begitu sampai ke sahabat yang ketiga, karena jaraknya cukup jauh dari sahabat yang kedua, akhirnya sahabat yang ketiga itu sudah syahid. Kemudian akhirnya sahabat itu berlari kembali menuju ke sahabat yang kedua, dan sahabat yang kedua juga mati syahid. Dan sampailah ke sahabat yang pertama juga mati syahid. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita rasa peduli kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkhusus lagi pada saat ini Indonesia sedang mengalami wabah pandemi virus COVID-19. Kepedulian kita kepada orang lain akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah dan sebagai perwujudan bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Di bulan Ramadan ini, marilah kita semua menumbuhkan sifat empati, sifat peduli kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, maka kita harus mengusahakannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan agar dapat melewati semua ini. Demikian kultum ini yang disampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kejadian-kejadian belakangan ini. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah ke dalam orang-orang yang sabar, ke dalam orang-orang yang istiqomah, dan selalu bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.